wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Tadris Fisika 6A Sains dalam Al-Quran, materi asal mula kehidupan, yang beranggotakan Nur Ipani Khairunisa dan Desi Fitriana Sari. Yang di sini asal mula kehidupan membahas 4 materi, yaitu makhluk hidup diciptakan dari air, perkembangan kehidupan, makhluk hidup diciptakan berpasangan, dan kehidupan di luar angkasa. Yang pertama, makhluk hidup diciptakan dari air. Tubuh makhluk hidup tersusun atas molekul-molekul yang tidak bernyawa. Bila komponen benda hidup diisolasi dan diteliti satu persatu, molekul-molekulnya sama seperti yang terdapat pada benda-benda mati. Namun demikian, organisme hidup mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak diperlihatkan oleh kelompok benda mati. Teori mengemukakan bahwa terjadinya suatu proses hidup disebabkan adanya interaksi kimia dari unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, sulfur atau belerang, serta sedikit dari unsur-unsur pendukungnya. Unsur-unsur tersebut di atas berinteraksi sedemikian rupa membentuk senyawa anorganik serta senyawa biomolekul yang lebih kompleks seperti protein, asam nukleat, vitamin, karbohidrat, lipid dengan proses metabolisme sampai terjadi kombinasi-kombinasi yang unik dan rumit yang mempunyai kemampuan reproduksi sendiri sehingga menjadi suatu kehidupan. Jika ditinjau dari presentasi berat unsur pembentuk tubuh, maka unsur oksigen sebesar 64%, karbon 18%, hidrogen 10%, nitrogen 3,5%, kalsium 2%, fosfor 1%, belerang 0,8%, dan sisanya unsur-unsur lainnya. Ternyata begitu murah harga material penyusun tubuh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-13 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Dan dalam surat As-Sajdah ayat 9 artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Proses dan reaksi kimia di dalam tubuh dapat terjadi pada suhu rendah secara baik dan sempurna. Reaksi kimia dalam tubuh tersebut meliputi beberapa proses, yaitu pembentukan, pemecahan, serta pertukaran zat yang disertai perubahan energi dan menggunakannya untuk kegiatan jasad hidup disebut metabolisme. Begitu seimbang dan sempurna tubuh manusia sebagaimana tersebut dalam surat At-Tin ayat 4 artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam tubuh organisme hidup berlangsung proses kimia untuk melangsungkan kehidupan yang berbeda dengan proses kimia pada umumnya. Reaksi-reaksi kimia dalam tubuh organisme bersifat khas dan dapat berlangsung pada kondisi yang tak mungkin untuk reaksi-reaksi kimia di luar tubuh. Kelainan ini disebabkan adanya metabolisme yang ditunjang oleh senyawa-senyawa yang sangat kompleks seperti biomolekul dan enzim yang bekerja sama dengan berbagai zat anorganik dalam tubuh. Kejadian di dalam tubuh yang luar biasa. Proses ini tentunya ada yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan kekuasaan Maha Pencipta yang perlu dipelajari. Allah berfirman pada surat Al-Fussilat ayat 53 artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Setiap makhluk hidup
sangat membutuhkan air untuk kehidupannya. Sebagaimana tersebut dalam ayat di atas, air sebagai sumber kehidupan di bumi. Air merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Tumbuh-tumbuhan menggunakan sebagai bahan baku untuk membuat makanan saat fotosintesis. Kehidupan di dalam air juga mungkin karena gas oksigen yang perlu untuk bernafas. Semua makhluk hidup dapat larut dalam air. Gas karbon dioksida yang larut dalam air memungkinkan tanaman air membuat makanan. 2. Perkembangan kehidupan. Perkembangan kehidupan beragama. Proses perkembangan kehidupan beragama boleh dikatakan cukup unik dibandingkan dengan perkembangan aspek-aspek dalam diri manusia yang lain. Jika divisualisasikan dalam bentuk grafik, maka aspek-aspek kehidupan manusia, misal fisik, intelektual, sosial, dan lain sebagainya pada umumnya mengalami peningkatan pada masa kanak-kanak sampai remaja atau dewasa. Pada masa kanak-kanak, karakteristik kehidupan beragama masa kanak-kanak yang juga sangat menonjol adalah sifat egosentris. Anak-anak pada umumnya mengartikan agama sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Hal ini tampak jelas pada saat anak berdoa. Pada masa remaja, kehidupan beragama pada masa remaja juga banyak diwarnai oleh timbulnya konferensi keagamaan, religious conversion. Secara umum, gejala ini diartikan sebagai berpindahnya afiliasi keagamaan seorang. Tetapi sebenarnya esensi dari konversi keagamaan adalah adanya perubahan kehidupan beragama yang sangat drastis. Misalnya seorang yang semula memusuhi suatu agama tetapi kemudian justru menjadi pemeluk yang taat. Pada masa remaja, ciri khas beragama pada kanak-kanak yang masih tetap ada pada orang dewasa mengindikasikan suatu bentuk kurang matangnya kehidupan beragama. Sebagai indikasi kehidupan beragama yang matang, yaitu terdiferensiasi dengan baik, dinamis, konsisten, komprehensif, integral, heuristik. Perkembangan kehidupan teknologi. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lainnya. Akhirnya pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam negara dan bangsa kita. Tidak sedikit teknologi yang masuk seperti komputer dan yang telah terlengkapi sehingga bisa jadi internet, televisi, radio, HP, dan masih banyak lainnya. Karena banyaknya persaingan sehingga banyak pula teknologi yang makin hari makin meningkat. Apalagi pada negara-negara yang maju, dia bisa mengeluarkan produk tiap harinya. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tak dapat kita hindari. Akan tetapi kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat yang luas agar kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini tidak sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia yang memiliki norma. Bagaimanapun, sebagai anggota masyarakat, terutama sebagai orang tua, kita harus melakukan seleksi terhadap kemajuan teknologi agar semisal mungkin dapat mencegah pengaruh negatif teknologi terhadap anak, khususnya kaum remaja yang merupakan generasi emas yang akan menjadi penerus perjuangan kita membentuk bangsa yang berakhlak dan berbudaya di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga adalah makhluk hidup diciptakan berpasangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal adanya pasang-pasangan, jantan dan betina, siang dan malam, terang dan gelap, panas dan dingin, dan lain-lain. Pasang-pasangan seperti itu bersifat saling melengkapi, sehingga menimbulkan keharmonisan dalam alam ini.
Terdapat contoh makhluk hidup diciptakan berpasangan. Ada 3. Yang pertama, segumpal darah yang melekat di rahim. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot dalam ilmu biologi ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3 disebutkan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Selanjutnya, pembungkusan tulang oleh otot. Tahap-tahap pembentukan manusia, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, benar-benar sesuai dengan penemuan embriologi modern. Tahap-tahapan perkembangan bayi dalam rahim ibu dipaparkan dalam Al-Quran, sebagaimana diuraikan dalam ayat ke-14 surat Al-Mu'minun. Jaringan tulang rawan pada embrio di dalam rahim ibu mulanya mengeras dan menjadi tulang keras. Lalu, tulang-tulang ini dibungkus oleh sel-sel otot. Allah menjelaskan perkembangan ini dalam ayat, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Selanjutnya, terjadinya siang atau malam. Malam terjadi lantaran bagian bumi bersangkutan membelakangi matahari, sehingga tidak mendapat sinar matahari dan gelap. Sementara itu, bagian bumi lainnya menghadap dan mendapat sinar matahari, makanya menjadi terang benderang. Asal mula kehidupan yang keempat, yaitu kehidupan di luar angkasa. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam semesta ini. Dalam Al-Quran, matahari disebut dengan kata Syam dan terulang sebanyak 33 kali. Matahari memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai sumber energi cahaya, sebagai penunjuk waktu sholat, sebagai penunjuk bayang-bayang, dan sebagai perhitungan. Kemudian, bulan. Al-Quran Surat ke-41 ayat 37 menyatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Lalu, Al-Quran Surat ke-10 ayat kelima menjelaskan, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya, bintang. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 16 menjelaskan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Kemudian Al-Quran Surat ke-37 ayat ke-6 memberitakan, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Yang terakhir dari kehidupan di luar angkasa adalah awan. Al-Quran Surat ke-35 ayat ke-9 menjelaskan, dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat ke-24 ayat ke-43 juga menjelaskan, tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es di langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai asal mula kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.